Assalamualaikum. Dulu udah pernah kita ulas, sel-sel tubuh kita bukannya itu-itu terus, mirip kayak air sungai Bengawan Solo, air meluap sampai jauh akhirnya ke laut. Gitu kalau menurut saya air lagu. Yang tinggal di pinggir kali bisa relate nih. Si kali kayaknya airnya gitu-gitu aja ya. Tapi kita semua tahu air yang dia lihat hari ini, walaupun penampakannya sama, itu beda dengan air yang dia lihat setahun yang lalu. Yang setahun lalu mestinya udah ke laut, terus menguap ke udara, terus jadi awan, terus ke bawah hujan ke pegunungan, terus saja ngalir panjang aliran sungai sampai kemudian halo, sampai lagi deh dia ke pinggir kali yang semula. Berarti sama tuh ya airnya. Wah, pokoknya gitulah ya. Sel tubuh kita itu juga sama, ganti berganti. Dan tiap-tiap sel itu umurnya pendek, kecuali dikit banget ya sel-sel di otak kita itu yang nggak mati-mati kayak ubur-ubur yang diteliti sama Dr. Elizabeth Blackburn dulu itu, karena mereka itu bisa terus-menerus di-healing dan di-healing seumur hidup kita. Pertanyaannya di sini nih ya, sel-sel mati, itu kemana sih larinya? Nah, kalau jawaban Haji Udin, segala sesuatu itu pada ujungnya tentu akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener sih jawabannya, tapi ada kejauhan nih ya kalau untuk sekarang ini. Walah, Din. Kelak tentunya semua itu akan terpulang kepada Allah ya, itu benar. Tapi sebelum sejauh itu, terurainya sel-sel mati dan kemana perginya bangkai-bangkainya, itu ternyata tergantung pada cara matinya seperti apa. Dalam garis besarnya, sel-sel itu bisa mati dengan dua cara. Pertama, mati secara sewajarnya, terprogram, yang disebut sebagai apoptosis itu. Dan kedua, dia mati dengan cara lain yang secara umum disebut nekrosis. Dalam kedua jalur ini, bangkai-bangkai sel mati menjalani proses yang secara ilmiah disebut fagositosis gitu. Dan secara ringkasnya yang terjadi kayak gini nih. Kalau matinya via jalur apoptosis, jalur yang wajar terprogram tadi, maka bangkai sel-sel itu akan terpecah-pecah menjadi pecahan-pecahan kecil. Sedangkan kalau yang matinya via jalur nekrosis tak terprogram, selain pecahan kecil, ada lagi bagian yang ambiar nggak karuan, berserakan isinya kemana-mana. Ya, pembersihan sampah dengan cara fagositosis tadi itu, yang apoptosis ini tentunya lebih sistematis dan tidak terlalu menyisakan sampah. Semua bisa tercleaning dengan relatif tuntas. Sedangkan kalau yang polanya nekrosis, sampahnya tentu akan lebih berserakan dan pembersihannya itu terjadi jangka agak panjang. Kalau yang apoptosis, pecahan-pecahan bangkai sel tadi akan kebuntel sama sel-sel pembersih yang semacam sel darah putih itu, dan mekanismenya itu seperti makrofagi atau makroautofagi yang sering kita obrolin. Ini sebabnya, maka kalau pakar bilang autofagi itu mandek, terhenti di tubuh kita, sebenarnya itu rada salah kaprah. Autofagi itu realitanya ada aja terus, tapi ya sifatnya sekedar tukang sampah atau tukang bulung yang rutin kayak gitu. Kalau autofagi yang spektakuler, seperti yang kenali sama Dr. Osumi yang terus menang Nobel itu, pembersihannya bukan sekedar terhadap sisa-sisa sel mati kayak tadi itu, tapi dia bisa juga menggerus sel asing, bisa juga menggerus bakal sel kanker, bisa juga meluruhkan sel-sel peot, senescent cell yang kondisinya tidak sesuai pakem, yang masih belum beneran mati nih. Yaitu dikeremus saja sekalian untuk didaur ulang. Nah, makin banyak materi sampah gentayangan jangka panjang, itu biasanya akan lontor-lontorin kan ya, menimbulkan berbagai isu, inflamasi, dan seterusnya. Yang ini bikin sibuk lagi tubuh kita. Dia akan menguras sebagian energi juga dan memelintir kesehatan jaringan-jaringan sel tubuh. Sehingga dia akan menurunkan vitalitas dan meningkatkan keusuran. Kondisinya biasanya akan semakin memburuk seiring waktu, tapi di sisi lain kalau ketemu metodenya, laju proses pembersihan bisa dikencengin. Ini secara teori-teori makin kesini makin mungkin untuk dibikin lebih cepat dari proses penyampahannya. Proses penyampahannya sendiri, mestinya kalau ketemu biang-biangnya itu bisa dilambatkan. Dan kalau itu terjadi, pembersihan lebih cepat dari penyampahannya, secara kasat matanya ini orangnya bisa kelihatan kayak awet muda gitu, atau kalau udah keburu tua dia akan kelihatan awet tua, atau bahkan bisa kayak kembali muda kayak gitu, yaitu kembali muda sampai batas tertentu. Inilah yang terus diupayakan oleh pakar-pakar kesehatan jangka panjang, sebagaimana yang sering kita ulas. Walau ini sekali lagi pada akhirnya yang benar itu Haji Udin tadi. Segala sesuatu itu bagaimanapun kelak pada ujung-ujungnya tentu akan kembali kepada Allah juga. Yang mungkin bisa ditahan muda itu selama-lamanya. Yaitu dalam hal manusia. Beda lagi kalau ubur-ubur dulu udah pernah kita bahas. Terus sekarang segini dulu. Terima kasih.